Assalamualaikum. Hai teman-teman semuanya, kabar baik di sini. Semoga teman-teman dimanapun berada dalam keadaan baik dan sehat selalu semuanya ya. Amin, ya robbal alamin. Teman-teman, mungkin seringkali kalau kita ingin menjalankan suatu bisnis, kadang dihadapkan dalam suatu pilihan ya teman-teman. Apakah suatu bisnis yang akan kita jalankan itu, apakah ingin menggunakan sumber pendanaan melalui hutang yang didapatkan melalui pinjaman dari bank, atau juga mungkin bisa juga nanti di sini ada juga dalam bentuk pinjaman namun dari teman-teman atau sahabat sekitar kita. Nah, kadang kita pasti bakalan bingung ya kayak gitu dari dua keputusan pilihan tersebut itu, keputusan yang mana sih yang layak atau yang bisa dibilang memberikan benefit yang cukup besar dari usaha yang akan kita jalankan dari dua keputusan pendanaan tersebut. Nah, teman-teman, ini kebetulan saya waktu itu diberikan tugas ya di salah satu mata kuliah waktu dulu saya kuliah. Di sini itu saya suruh membuat proposal suatu usaha bisnis. Nah, di sini kebetulan saya mau mencoba-coba membuat waktu itu proposal bisnis bisnis warnet ya, teman-teman. Kebetulan waktu itu ini contoh proposal bisnisnya dari bisnis warnet itu dengan nama warnetnya itu 3G Net. Waktu itu masih zamannya masih 3G ya, itu masih familiar banget. Waktu dulu itu belum ada zamannya 4G kayak gitu ya teman-teman. Ini kebetulan waktu itu saya kuliah di sekitaran tahun 2010. Teman-teman langsung aja ya, saya langsung ke masuk keuangan. Sebenarnya kalau untuk dari proposal bisnisnya ada banyak ya beberapa aspek-aspek lainnya yang harus teman-teman lengkapin. Kita langsung berfokus aja ya, sesuai dengan konten judul kita kali ini. Kita di sini itu lebih berfokus ke langsung ke aspek keuangan. Apakah bisa dibilang di sini dari dua pilihan pendanaan tersebut itu pilihan pendanaan mana sih yang akan kita ambil salah satunya yang bisa memberikan benefit yang cukup besar untuk kita. Oke, jadi di sini kebetulan untuk di aspek keuangan di sini itu saya akan mengestimasikan terlebih dahulu, bisa dibilang tuh di sini itu biaya-biaya atau ibaratnya tuh bisa dibilang modal-modal apa-apa saja sih yang akan saya keluarkan atau akan saya gunakan untuk menjalani suatu bisnis tersebut. Kebetulan waktu itu saya mengestimasikan saya harus menyewa gedung selama, maaf ini harusnya 5 tahun pertama ya. Jadi di sini itu harga satuan nih selama 5 tahun itu 30 juta. Nah, jadi di sini kan berarti kalau 5 tahun per tahunnya itu biaya gedung atau rukonya itu sekitaran 6 juta rupiah. Terus habis itu saya harus menyiapkan eee, beberapa perangkat keras sama peralatan atau ibaratnya equipment yang ada di warnet. Data-datanya ini semuanya teman-teman bisa dilihat seluruhnya, dan total estimasi investasinya itu di total jika seluruhnya itu, biaya investasinya totalnya itu habis sekitar Rp122.390.000. Nah, ini contohnya ya teman-teman, itu misalkan saya ingin mendirikan suatu usaha, misalkan kebetulan di sini saya usaha warnet, terus ini mungkin kalau sekarang itu udah nggak familiar banget ya teman-teman, kalau warnet itu udah bisa dibilang mati. Tetapi bisa dibilang pada saat waktu dulu booming-boomingnya warnet itu, dengan modal segini itu apakah bisa memberikan dampak atau return nggak sih, atau memberikan benefit nggak sih buat kita, kan kayak gitu, dengan modal sekian atau segini banyaknya, kayak gitu istilahnya. Oke, baik teman-teman, ini ya, ibaratnya tuh bisa dibilang tuh apa-apa aja kelengkapan-kelengkapannya. Nah, nanti jadi kalau misalkan teman-teman ingin menjalani suatu bisnis, di-list terlebih dahulu kelengkapan-kelengkapannya apa-apa aja, terus habis itu ditotal keseluruhannya, total biaya investasinya itu sebesar berapa. Kebetulan di sini total biaya investasi saya itu sebesar sekian ya teman-teman, 120 juta sekian ini. Nah, untuk sumber pendanaannya kebetulan saya mendapatkan dua pilihan ya ada beberapa pilihan ya teman-teman. Yang pertama di sini dari teman-teman kita asumsikan ya dari usaha yang saya jalanin di sini itu bisa dibilang, misalkan contohnya ini usahanya, misalkan ya, ini usahanya cukup besar. Nah, terus misalkan seperti itu. Nah, terus habis itu saya mendapatkan tawaran untuk dari pembiayaan dari bank itu misalkan selama 3 tahun ya, teman-teman di sini dengan bunga itu 14% per tahun. Nah, selain dari itu saya juga bisa menerbitkan, bisa dibilang tuh di sini itu sukuk ya. Kalau bisa dibilang itu lebih ke obligasi berbasis syariah ya, atau kalau misalkan di konvensional tuh disebutnya obligasi atau surat utang ya, yang ditawarkan melalui Bursa Efek Indonesia. Misalkan saya bisa menawarkan kembali lagi sukuk kayak gitu ya, dengan tenor margin, atau ibaratnya kalau di syariah, kalau di konvensional itu disebutnya bunga ya, dengan bunganya atau marginnya itu 11% per tahun dengan akadnya akad murabahah. Nah, ini dia ya teman-teman, dan
atau alternatif lainnya atau sisanya itu bisa saya mendapatkan pembiayaan dalam bentuk sukuk ya. Kita lanjut ya untuk tahap selanjutnya di sini kita akan menghitung ya kira-kira berapa sih besaran pinjaman yang harus dibayarkan atau angsuran per bulannya, berapa sih pokok sama ibaratnya tuh bunga yang harus dibayarkan per bulannya. Apabila misalkan di sini usaha atau perusahaan tersebut itu misalkan asumsikan dari usaha ini perusahaan saya misalkan kayak gitu ya, di sini itu saya lebih mengambil berfokus lebih ke pinjaman melalui bank ya kan kayak gitu. Misalnya mengenai perhitungan angsuran baik itu pokok sama pembiayaan bunganya yang harus dibayar itu masih diragukan ya kayak gitu ibaratnya sampai saat ini kayak gitu ya istilahnya. Namun bisa dibilang hampir sebagian besar itu di perbankan syariah pun juga bisa dibilang tuh untuk menghitung estimasi dari future value ataupun present value-nya di sini tuh kebanyakan juga masih banyak yang menggunakan metode ini kayak gitu. Dan saya pun juga sempat mempelajari dari beberapa perbankan syariah juga masih menggunakan konsep ini juga kayak gitu ya. Walaupun akad yang digunakan itu menggunakan akad dari akad syariah ya, baik itu akad mudorobah atau akad murobahah kayak gitu. Nah, namun untuk alat analisisnya tetap masih sama menggunakan alat analisis ya ini tadi menggunakan future value, present value. Nah, asumsikan misalkan di sini saya mengambil ya pembiayaannya itu melalui pinjaman bank ya sebanyak 75 juta rupiah. Kita lanjut langsung ya lagi ke materi. Terus habis itu saya ngambil tenornya misalkan selama 3 tahun. Nah, berapa sih angsuran per tahun yang harus saya bayarkan? Nah, sebelum masuk ke itu semuanya, berarti nanti teman-teman harus analisis terlebih dahulu ya nilai dari present value, interest, faktor, annuity. Atau bisa dibilang tuh di sini tuh berapa sih angsuran per tahun yang harus kita bayarkan kayak gitu ya. Angsuran yang bisa dibilang di sini angsuran itu sudah termasuk dari pokok sekaligus sama bunga yang harus kita bayarkan kayak gitu ya kepada lembaga keuangan khususnya di perbankan. Oke, jadi nanti di sini itu tadi kan, dengan marginnya itu atau bunganya itu sebesar 14% per tahun ya, kalau misalkan saya ngambil pembiayaan melalui bank kan, kayak gitu. Nah, terus habis itu selama tenornya 3 tahun, saya mendapatkan nilai present value interest faktor annuity-nya itu sebesar 2,33%. Nah, cara ini didapatnya dari mana sih? Oke, teman-teman, mungkin teman-teman juga bisa ya membuat simulasi tabelnya sendiri lagi nanti di Excel, contoh tabelnya seperti ini ya, teman-teman. Tabelnya seperti ini teman-teman. Nah, yang di bagian atas ini itu bisa dibilang ya atau margin atau bunganya kayak gitu yang bisa dibilang nanti di sini berapa persen sih bunga yang diterapkan gitu. Nah, kebetulan kan di sini tuh nanti teman-teman dijadikan aja dalam bentuk desimal. Nah, kan kalau kayak gini 0,01 berarti kan rate atau bunganya itu sebesar 1%. Nah, ini kebetulan saya buat rate-nya itu sampai dengan 20% ya, teman-teman. Nah, terus habis itu di bagian bawah ini bisa dibilang waktu atau time-nya ya, ini berapa tahun atau tenornya itu berapa tahun kan kayak gitu. Ini saya buat misalkan tenor itu sampai 10 tahun. Nah, lalu berapa sih bagaimana cara untuk mencari nilai tadi ya, PV, FIFA atau present value interest faktor annuity-nya. Nah, teman-teman simpel aja ya, nanti tinggal cari rumusnya seperti ini sama dengan PV dalam kurung. Nah, rate-nya ini nanti teman-teman ambil yang dari sini. Nah, terus habis itu jangan lupa ini kan nanti karena kita akan geser-geser ya sampai bunga kesekian, terus habis itu sampai tenor kesekian. Nah, ini kita kunci terlebih dahulu selnya. Kita kunci dengan pencet di keyboard, dipencet F4. Nah, terus habis itu dibagi titik titik koma, terus habis itu enper. Enper ini bisa dibilang di sini itu tenornya ya. Nah, tenornya kan di sini kebetulan saya mau tenornya itu 1 tahun ya. Nah, terus habis itu nanti ini titik koma, terus habis itu sama paymentnya ya. Paymentnya di sini kalian teman-teman tulis -1, terus habis itu kenapa sih -1 bisa dibilang di sini itu kan nilai untuk di masa mendatang itu berapa nilai yang akan kita estimasikan atau ibaratnya tuh nanti marginnya kayak gitu ya. Nah, terus habis itu dibagi di titik koma lagi sama future value-nya itu kita tulis aja 0 ya, teman-teman. Terus habis itu kita enter. Nah, hasilnya sekian. Terus nanti tinggal kita tarik aja ke bawah, terus habis itu tarik lagi ke samping. Oke, baik teman-teman. Nah, caranya gimana sih membaca tabel ini? Baik teman-teman. Nah, kan tadi kan di sini kan untuk dari soal saya itu kan saya misalkan mendapatkan pembiayaan melalui bank ya sebesar 75 juta rupiah dengan
bunga itu sebesar 14% per tahun ya selama 3 tahun. Nah, berarti kan nanti di sini itu berapa sih angsuran yang harus saya bayarkan termasuk pokok sama, bunga yang harus saya bayarkan. Nah, berarti nanti di sini itu, bisa dibilang tuh selama 3 tahun kayak gitu ya, dengan bunganya per 14% per tahun. Nah, berarti nanti di sini 14% per tahun untuk bunganya itu saya jadikan bentuk desimal. Nah, berarti nanti saya cari sampai kolom tabel 0,14 ya, teman-teman, kan karena jadikan desimal itu sebesar 0,14. Nah, untuk tenor 3 tahun, berarti nanti di sini saya mencari kolom tabel yang di bagian ini tadi ya, teman-teman, kolom tabel ini. Nah, ini nanti teman-teman cari di kolom tabel yang 3. Nah, tabel 3, terus habis itu nanti di sini di kolom margin atau bunga yang ditetapkan. Nah, kebetulan kan di sini dari kolom margin 0,14% itu untuk tenor 3 tahun itu bisa dibilang present value interest factor annuity-nya itu sebesar 2,3254. Nah, ini kemungkinan karena saya ada sedikit pembeda desimalnya aja ya, sebenarnya ini nggak terlalu bermasalah banget ya kan kayak gitu. Jadi ya itu tadi, ini cuma bedanya sedikit karena tadi ada sedikit pembeda dari nilai desimalnya aja. Jadi di sini itu present value interest factor-nya boleh nanti teman-teman masukin 2,354 tadi atau nilainya ya ini tadi. Nah, nanti dilihat lagi ya teman-teman, ibaratnya tuh rate-nya itu berapa persen, terus habis itu sama bisa dibilang tuh nanti di sini itu tenornya itu selama berapa tahun. Nah, lalu ini kan tadi saya sudah dapatkan ya, bunganya itu sebesar, besaran yang harus saya bayarkan itu totalnya Rp75.000.000 dengan tenor 3 tahun, berarti ini tadi setelah saya dapatkan present value interest factor-nya itu sebesar 2,332, maka angsuran yang harus saya bayarkan termasuk pokok sama bunganya itu sebesar Rp32.121.635.000 atau dibuletin menjadi Rp32.122.000. Ini angsuran per tahunnya yang harus saya bayarkan. Nah, kalau dilihat ini kan bisa dibilang angsurannya itu kan berisi komponen dari pembiayaan atau ibaratnya pokok sekaligus sama bunganya. Nah, sekarang coba kita hitung ya berapa sih ibaratnya tuh nilai angsuran yang harus saya bayarkan sekaligus sama berapa sih bunga yang harus saya bayarkan kayak gitu ya untuk dari setiap masing-masing per tahunnya. Ataupun misalkan ini angsurannya saya bayarin, saya cicilnya per bulan. Oke, teman-teman, tampilannya seperti ini jadinya. Jadi seperti ini, teman-teman plafon sebanyak Rp75.000.000 dengan tenor 3 tahun dengan rate atau bunganya itu sebesar 14% per tahun. Nah, berarti berapa sih nilai pokok pinjaman yang akan saya bayarkan pada tahun pertama? Terus habis itu berapa sih bunga yang harus saya bayarkan pada tahun pertama hingga tahun ketiga? Tahunnya itu berapa bunga yang harus saya bayarkan? Pokok pinjamannya juga per tahun berapa yang harus saya bayarkan? Untuk angsurannya mungkin bisa dibilang di sini per tahunnya nanti bakalan tetap ya. Nah, jadi namun nanti nilainya itu akan bisa dibilang pokok pinjaman sama bunganya ini akan semakin menyusut kayak gitu ya istilahnya. Oke, teman-teman, jadi nanti teman-teman tinggal simpel aja ya, rumusnya bisa dicari seperti ini. Jadi nanti teman-teman ditambahkan terlebih dahulu ya tahun 0. Tahun 0 itu asumsikan kita ibaratnya kita melakukan pembiayaan itu sebanyak Rp75.000.000. Nah, untuk di tahun pertama berapa sih pokok pinjaman dari uang Rp75.000.000 di sini yang kita bayarkan kayak gitu ya istilahnya. Oke, jadi nanti nilainya simpel aja ya teman-teman, minus PPMT, terus habis itu dalam kurung rate. Nah, rate-nya kan di sini kebetulan itu sebesar 14% ya teman-teman. Nah, berarti nanti di sini tinggal kita klik tombol ini, terus habis itu kita kunci ya, kita kunci dengan pencet tombol F4. Nah, terus habis itu agar tidak lari-lari ya nanti nilai dari rate-nya ini kan, karena kalau nanti kita tarik-tarik nanti itu kan pasti bakalan lari-larian kayak gitu. Nah, jadi agar tidak lari-lari kita kunci dengan tombol F4. Terus habis itu di sini nilai per atau ibaratnya tuh di sini. Nah, selanjutnya habis itu untuk per atau period itu diambil dari nilai tahunnya di sini ya teman-teman. Nah, ini nggak perlu dikunci ya karena ini nanti akan bergerak-gerak ya, karena tahunnya nanti tahun kedua pasti bakalan berbeda lagi. Nanti untuk pokok pinjaman yang akan kita bayarkan itu berapa, terus habis itu di titik koma lagi, terus end per atau bisa dibilang tenornya tersebut itu selama berapa tahun sih kan, atau berapa bulan kayak gitu. Nah, kebetulan di sini tuh saya pakainya untuk yang pertahunan ya. Jadi di sini tenornya itu selama 3 tahun, terus habis itu sama dibagi titik koma lagi sama PV atau present value-nya atau nilai uang saat ini. Nilai uang saat ini itu sebesar Rp75.000.000 ini ya teman-teman. Nah, terus habis itu oh ya ini saya lupa, sorry. Ini harusnya yang nilai dari enter-nya di sini tuh harus kita kunci lagi terlebih dahulu ya, karena nanti di sini tuh untuk nilai tenornya itu agak
agar tidak bisa bergerak-gerak lagi nantinya, tetap stabil di sini. Nah, terus habis itu sama nilai PV atau present value atau nilai plafon atau nilai pembiayaan kita itu sebesar Rp75 juta juga, ini nanti kita kunci ya, jadi agar nilai itu tidak bergerak-gerak. Oke, nah jadi pada tahun pertama pokok pinjaman dari nominal Rp75 juta yang harus saya bayarkan itu sebanyak Rp21.804.861. Nah, ini untuk di tahun pertama ya. Di tahun kedua nanti berapa sih pokok pinjaman dan tahun ketiga berapa? Nah, hasilnya seperti ini ya teman-teman. Nah, jika ini dijumlahkan semuanya, nanti total pokok pinjamannya itu totalnya sama ya, sebesar Rp75 juta. Seperti itu teman-teman. Nah, ini tadi ya pokok pinjaman yang harus saya bayarkan per tahunnya. Nah, lalu berapa sih bunganya kan kayak gitu ya. Nah, bunganya simpel aja sama ya teman-teman, kan kalau tadi untuk mencari pokok pinjaman itu PPMT. Nah, kalau untuk bunga nanti sama dengan minus IPMT, terus dalam kurung rate-nya. Nah, rate-nya di sini itu sebesar 14% ini juga tadi. Nah, ini tetap ya sama yang teman-teman dikasih kunci lagi terlebih dahulu seperti tadi agar tidak bisa bergerak-gerak, dikasih pencet aja tombol F4, terus habis itu dibagi di titik koma lagi, terus habis itu pair-nya atau periodenya nanti tinggal diklik ya di bagian tahunnya, terus habis itu titik koma lagi, end period atau bisa dibilang di sini tuh tenornya selama berapa tahun sih. Nah, kebetulan di sini tenornya itu selama 3 tahun ya. Nah, terus ini nanti juga sama ya, kita kunci lagi agar tidak bergerak-gerak nilainya atau angkanya kayak gitu. Nah, terus habis itu di titik koma lagi sama di sini tadi nilai dari plafonnya. Nah, plafonnya itu juga sama ya, kita kunci lagi juga agar tidak bergerak-gerak. Oke, nah didapatkan hasilnya. Oke, nah jadi nanti nilai bunga yang harus saya bayarkan untuk di tahun pertama itu sebesar Rp10.500.000. Nah, jadi nanti di sini itu saya harus membayarkan pokok pinjaman sebesar Rp21.804.000 sekian, ditambahin sama bunganya itu sebesar Rp10.500.000 sekian. Nah, berarti total angsuran saya itu berapa sih? Kan kayak gitu. Baik, jadi total angsuran saya setelah saya jumlahkan pokok pinjaman sama bunga itu totalnya itu sebesar Rp32.300.000 sekian ya, kan kayak gitu. Nah, ini tadi untuk di tahun pertama ya, ibaratnya tuh pokok yang saya bayarkan sekian dan bunganya sekian kan, total angsurannya sekian. Nah, jika saya hitung seluruhnya ya sampai di tahun ketiga, nah berapa sih nanti ibaratnya tuh di sini itu bunga yang harus saya bayarkan sampai dengan tahun ketiga, nanti sampai saya lunas kayak gitu ya, saya melakukan pembiayaan dengan pembiayaan sebesar Rp75 juta dengan tenor 3 tahun dengan rate marginnya 14%, nanti berarti di sini bunga yang harus saya bayarkan itu sebanyak Rp21.914.583. Nah, total angsurannya berapa sih yang harus saya bayarkan ya teman-teman? Oke, dari sini aja teman-teman udah bisa ngeliat ya, mengestimasikan totalnya udah 90 jutaan aja ya kan kayak gitu. Sorry sebentar. Saya kayaknya ada kesalahan penulisan. Oke. Oke, jadi nanti di sini tinggal kita sum, terus habis itu ini dibagi sama ini. Nah, total harusnya pembiayaan yang harus kita bayarkan itu dari uang pinjaman kita Rp75 juta, kita mengangsur selama 3 tahun, pokok pinjaman kita itu per tahunnya berkurangnya sejumlah sekian ya teman-teman, dan bunganya itu semakin lama semakin menyusut, dan total yang harus kita bayarkan, total keseluruhan itu sebanyak Rp96.914.000. Nah, ini kalau ini hitungannya untuk yang per tahun ya teman-teman. Nah, lalu bagaimana kalau untuk misalkan perhitungannya di sini itu dia bisa dibilang itu hitungannya bukan per tahun, nah namun hitungannya nanti di sini itu per bulan kayak gitu ya misalkan ya teman-teman. Cicilannya per bulan berarti kan di sini saya tenornya itu tadi kan selama 3 tahun ya. 3 tahun berarti kalau misalkan saya bayarnya per bulan kan berarti 12 bulan dikali sama 3 tahun berarti totalnya 12 kali 3 sebanyak 36 kali saya mencicil kan ya kayak gitu teman-teman. Nah, terus habis itu dengan rate atau margin atau bunganya itu sebesar 14%, pembiayaan saya sebanyak 75 juta. Nah, berapa uang yang harus saya bayarkan kayak gitu ya ibaratnya. Nanti pokok pinjaman per bulan yang harus saya bayarkan sama bunganya. Nah, ini sama ya teman-teman, rumusnya seperti tadi, sama dengan minus PPMT, terus habis itu dalam kurung, nah rate-nya di sini kan sebesar 14%. Nah, kalau untuk rate-nya di sini kan ini rate-nya bisa dibilang itu rate-nya untuk 1 tahun ya teman-teman. Nah, berarti kalau untuk menghitung
rate per bulannya nanti tinggal kita bagi 12 saja ya. Nah, namun sebelum kita bagi, kita kunci terlebih dahulu untuk nilai rate-nya agar tidak bergerak-gerak ya teman-teman. Kita pencet tombol F4. Nah, terus habis itu kita bagi sama 12. Terus habis itu titik koma lagi, nilai per atau nilai periodenya. Nilai periode nggak perlu dikunci, biarin aja. Terus habis itu titik koma lagi, n-pair-nya itu atau bisa dibilang di sini jumlah tenornya. Jumlah tenor itu selama berapa lama sih kan gitu. Nah, ini kita perlu kunci ya agar tidak bergerak-gerak. Terus habis itu kita titik koma lagi, terus habis itu sama nilai present value atau nilai plafon kita ya, kayak gitu. Nilai plafon kita saat ini itu sebesar 75 juta rupiah. Nah, maka didapatkan nilainya atau pokok pinjaman yang harus kita bayarkan ini masa ya, atau ibaratnya pada bulan keberapa, bukan tahun ya teman-teman. Nah, berarti pokok pinjaman yang harus kita bayarkan pada bulan pertama itu sebanyak Rp1.688.322 kan kayak gitu. Nah, ini tadi untuk menghitung pokok yang harus kita bayarkan. Nah, lalu untuk menghitung bunganya berapa sih teman-teman? Sama seperti tadi, minus IPMT dalam kurung, terus habis itu rate-nya. Rate-nya ini tadi kebetulan 14%. Terus habis itu ini kita kunci terlebih dahulu rate-nya, terus habis itu dibagi sama 12. Terus habis itu titik koma lagi, nilai periodenya. Nilai periodenya atau jangka waktu tenornya itu 36 bulan. Nah, terus habis itu kita kunci lagi juga nilai periodenya, terus ralat untuk nilai periode itu nilai ini tadi ya, nilai angsuran keberapa yang kita akan bayarkan, terus habis itu titik koma lagi, terus end periode atau ibaratnya periode berakhirnya. Nah, periode berakhirnya baru nanti kita kunci lagi, terus titik koma lagi, terus habis itu sama nilai dari present value-nya atau nilai plafon yang pinjaman kita. Plafon pinjaman kita ini contohnya tadi misalkan 75 juta ya. Nah, nanti ini dikunci lagi, dapatkan hasilnya. Oke, berarti nanti di sini ibaratnya tuh pada bulan pertama, kalau misalkan kita tadi minjamnya 75 juta, diangsurnya per bulan selama 3 tahun, maka bisa dibilang tuh angsuran yang harus kita bayarkan per bulan tuh sebanyak Rp2.563.322. Nah, dari angsuran 2.500.000 yang kita bayarkan per bulan itu pokok pinjamannya itu berkurang 1.600.000 dan bunganya di sini itu 875.000. Wow, bisa dibilang di sini itu bunganya hampir setengahnya ya teman-teman, kan kayak gitu istilahnya. Oke, lalu kita hitung ya sampai di akhir. Di sini nanti tinggal teman-teman tarik aja ke bagian bawah sampai di tenor ke-36. Sorry, kayaknya ada kesalahan peletakan. Oh, ini teman-teman ternyata nilai plafonnya itu belum saya kunci. Nah, kalau misalkan teman-teman nilai plafonnya belum dikunci, ya nanti hasilnya pasti bakalan acak-acakan seperti ini. Nah, nanti setelah dikunci, lalu baru teman-teman nanti tinggal ditarik. Nah, setelah ditarik nanti hasilnya temu sekian, kan kayak gitu. Nah, terus habis itu sama ini bunganya tadi juga sudah itu tinggal teman-teman tarik ya, teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa melihat ya, teman-teman ibaratnya tuh kalau misalkan teman-teman melakukan pembiayaan melalui perbankan, baik itu di perbankan konvensional ataupun di syariah, ibaratnya tuh bisa dibilang tuh di sini tuh teman-teman tuh ibaratnya tuh di awal-awal itu ibaratnya tuh pokok pinjamannya emang sih bisa dilihat emang agak besar juga kan kayak gitu. Nah, untuk bunganya juga di sini tuh ibaratnya tuh pokok pinjamannya yang dibayarkan itu lebih kecil ya. Ibaratnya tuh jika dibandingin sama bunganya. Nah, ini pokok pinjamannya baru akan besar di akhir kayak gitu ya pembayarannya. Nah, jadi kan ibaratnya di sini itu bisa dibilang tuh kalau misalkan teman-teman melakukan pembayaran di bank terus habis itu melunasi lebih cepat misalkan di tahun kedua kan berarti di tenor ke-24 ya. Nah, berarti kan nanti kan di sini tuh pokok yang teman-teman bayarkan itu dari 75 juta itu baru sebesar 46 juta rupiah. Nah, sedangkan itu kan berarti angsuran tadi 46 juta rupiah kan ya teman-teman. Sorry sebentar. Nah, ini tadi pokok angsurannya itu pokoknya yang baru teman-teman bayarkan tuh sebesar 46 juta 400 ribu sekian kayak gitu. Nah, padahal teman-teman itu udah membayarkan sebesar ini tadi selama 2 tahun. Misalkan tadi itu udah bayarkan 61 juta. Nah, itu ibaratnya tuh ya bisa dibilang itu tadi ya teman-teman. Ibaratnya tuh kalau untuk di perbankan baik itu di konvensional ataupun syariah itu ibaratnya tuh
bunganya terlebih dahulu yang dibayarkan. Nah, ibaratnya tuh jadi kan sistemnya tuh kayak kebalik, kayak piramida terbalik. Jadi ibaratnya tuh pokok pinjaman di awal itu lebih kecil, terus nanti di bagian akhir itu baru lebih besar pokok pinjaman yang dibayarkan, sedangkan bunganya itu di awal itu ibaratnya pada awal-awal pembayaran teman-teman di sini tuh bunganya yang lebih besar terlebih dahulu, baru pokoknya ibaratnya baru bunganya akan mengecil di bagian akhir. Seperti itu tadi ya teman-teman. Nah, itu tadi ya teman-teman untuk skema perhitungan baik itu di perbankan, pembiayaan di uh, lembaga keuangan konvensional ataupun di lembaga keuangan syariah. Menggunakan alat analisisnya juga sama seperti ini tadi ya teman-teman, kayak gitu istilahnya. Oke, itu tadi ya kalau teman-teman. Jadi bisa dibilang tuh tadi kalau misalkan kita memakai pembiayaannya itu perbankan dengan tenornya itu selama 3 tahun, itu dapatkan total angsurannya itu yang harus kita bayarkan sebesar sekian, pokok pinjamannya di tahun pertama, kedua, dan ketiga, sama bunganya tahun pertama, dua, ketiga, jumlahnya sekian, kan kayak gitu. Nah, ini untuk tadi yang bisa dibilang untuk di perbankan ya. Nah, lalu kalau bagaimana kalau misalkan di sini saya tadi mendapatkan penawaran melalui penerbitan sukuk ya teman-teman. Sukuknya itu di sini dengan marginnya itu dengan akadnya murabahah, terus habis itu selama tenornya 3 tahun dengan marginnya sebesar 11% kayak gitu. Kira-kira berapa sih ibaratnya tuh margin atau ibaratnya itu di syariah ya, kalau di konvensional itu sebutnya bunga yang harus saya bayarkan. Nah, lalu coba saya hitung ya. Nah, ini masih simpel aja ya, karena kalau misalkan di sukuk itu atau ibaratnya di obligasi itu ibaratnya tuh bunga yang dibayarkan itu tetap ya atau fix kayak gitu. Biasanya nanti pokoknya itu baru dibayarkan itu di bagian akhir. Jadi ibaratnya tuh dibayarkan bunga terlebih dahulu kayak gitu ibaratnya di bagian awal, terus baru nanti ibaratnya tuh pokoknya baru dibayarkan di tahun terakhir seperti itu, atau ibaratnya tahun akadnya tersebut. Nah, simpelnya seperti ini ya teman-teman. Jadi nanti simpel aja. Karena di sini kebetulan misalkan sukuknya saya menerbitkan perusahaan saya misalkan sebagai contoh ya, di sini saya menerbitkan sukuk dengan syarat itu sukuknya tersebut itu bisa dibilang tuh sama yang seperti tadi ya ini ya teman-teman, akadnya itu selama 3 tahun dengan akad murabahah dengan margin sebesar 11%. Nah, ini 11% per tahun, namun dibayarkannya itu di sini per 3 bulan sekali. Nah, berarti kan kalau per 3 bulan sekali kan dalam 1 tahun itu kan jumlah bulannya itu ada 12 ya, berarti kan nanti di sini saya harus membayarkan kupon atau ibaratnya tuh margin atau bagi hasilnya itu kepada para pemegang sukuk tersebut itu selama 1 tahun itu sebanyak 4 kali ya teman-teman, kan karena tadi kan di sini saya membayarkannya per 3 bulan sekali kan kayak gitu ya tadi teman-teman. Nah, berarti nanti berapa sih margin atau kupon yang harus saya bayarkan kayak gitu ya kepada para pemegang sukuk saya tersebut, karena saya tadi telah menerbitkan sukuk sebanyak 75 juta rupiah. Simpel aja ya teman-teman, nanti jadi tinggal kan jadi itu karena tadi tenornya itu tiga bulan sekali yang harus saya bayarkan, 3 dibagi 12, terus habis itu dikali sama marginnya. Marginnya itu tadi sebesar 11% ya, 0,11. Ini kita jadikan dalam bentuk desimal marginnya, terus habis itu dikali sama pokok pembiayaan saya. Pokok pembiayaan saya kebetulan sama ya, sama tadi misalkan ditawarin di bank sebesar 75 juta rupiah. Nah, maka berarti nanti margin yang akan saya bayarkan per 3 bulan sekali itu sebesar 2.062.000 rupiah. Nah, begitu juga sama nanti di bulan Juni nanti saya bayarkan juga sama ya sebesar sorry teman-teman, ini tadi belum saya kunci ya, harusnya nanti saya kunci kayak gitu untuk nilai rate-nya. Ini sudah saya kunci ya untuk di bagian plafonnya di sini, jadi agar tidak bergerak-gerak. Terus jadi nanti di bulan Juni saya harus bayarkan pada tahun pertama di bulan Juni sama saya harus bayarkan 2.062. Bulan Juni maaf ralat, pada bulan September saya bayarkan lagi 2.062.000, terus bulan Desember saya harus bayarkan lagi 2.062.000. Misalkan sukuknya itu saya terbitkan di bulan Januari ya teman-teman, misalkan seperti itu. Nah, ini juga sama begitu seterusnya. Total ibaratnya tuh kupon atau ibaratnya tuh kayak bagi hasil ya teman-teman, itu per 3 bulan sekali itu saya harus membayarkan sebesar 2.062.500 rupiah. Nah, berarti sampai dengan akhir akhir sukuk saya, kan tadi kan di sini sukuk saya itu berlaku sampai 3 tahun ya. Nah, nanti setelah di tahun ketiga nanti di sini saya harus membayarkan pokoknya kembali lagi kepada para investor, terus habis itu namun bunganya itu sudah saya bayarkan per bulan ya teman-teman. Nah, bunga yang saya bayarkan dari
periode pertama sampai periode di tahun ketiga, nanti di sini jika saya jumlahkan itu bunganya itu bisa dibilang atau ibaratnya tuh marginnya itu sebesar ini tadi ya teman-teman, Rp24.750.000. Nah, jika kita bandingkan ya teman-teman, bunga yang ada di kalau saya menerbitkan sukuk, bunga yang harus saya bayarkan itu sebesar Rp24.750.000. Nah, sedangkan bunga yang harus saya bayarkan apabila saya melakukan pembiayaan melalui perbankan itu sebesar Rp21.914.000. Nah, kalau dilihat sih agak lebih kecil ya teman-teman untuk bunga dari perbankan kayak gitu, walaupun ibaratnya tuh uh, bisa dibilang interest-nya atau bunganya itu sebesar 14% jika dibandingkan dengan sukuk sebesar 11%, bunga yang harus saya bayarkan hingga akhir itu sebesar Rp24.750.000. Nah, lalu di antara kedua ini apakah benar untuk dari pembiayaan perbankan ini masih bisa dibilang cukup menarik, memberikan ibaratnya tuh cash flow atau ibaratnya tuh keuntungan kas untuk saya itu yang lebih besar jika dibandingkan saya menggunakan pembiayaan melalui sukuk. Nah, selanjutnya seperti ini teman-teman. Nah, teman-teman kita hitung ya kira-kira dari yang tadi bisa dibilang fasilitas pinjaman dari bank selama 3 tahun dengan bunga sebesar 14% per tahun atau melalui pembiayaan sukuk ya sebesar Rp75 juta selama 3 tahun dengan akad murabahah dengan margin 11%. Yang mana sih yang menguntungkan untuk saya? Nah, sebelum itu semuanya mungkin teman-teman nanti di sini itu kita menghitung terlebih dahulu ya berapa sih biaya yang harus kita keluarkan ya kayak gitu ibaratnya tuh kita menganggarkan kayak gitu ya menganggarkan estimasi biaya kayak gitu ya selama 5 tahun ke depan. Nah, jadi caranya bagaimana sih? Nah, teman-teman buat terlebih dahulu ya untuk daftar depresiasinya. Nah, kebetulan kan tadi saya di tabel di bagian atas ini kan tadi saya sudah melis ya kayak gitu. Ibaratnya bisa dibilang tuh di sini itu bisa dibilang tuh peralatan atau kelengkapan-kelengkapan apa-apa saja sih untuk usaha bisnis saya kayak gitu. Ibaratnya tuh di sini itu selama 1 tahun itu tidak habis ya. Beda ya teman-teman antara perlengkapan sama peralatan. Kalau perlengkapan kan 1 tahun itu langsung habis. Nah, kalau misalkan untuk peralatan kan di sini lebih dari 1 tahun itu masih bisa ada masa manfaatnya kan kayak gitu. Oke, mungkin teman-teman kalau misalkan masih bingung, mungkin teman-teman bisa memflashback kembali lagi ya materi perkuliahan pengantar akuntansi di semester 1. Oke, jadi di sini kebetulan untuk aktiva-aktiva tetap saya itu terbagi menjadi dua ya, ada hardware sama equipment. Nah, untuk hardware-nya ada komputer dan sejenisnya, dan equipment di sini ada meja komputer dan sejenisnya. Nah, kebetulan di sini per masing-masing unitnya itu saya tuliskan juga nilai perolehannya sama seperti tadi di atas. Nah, kebetulan di sini itu saya susutkan ya, teman-teman semuanya itu sama ya. Di sini saya susutkan untuk seluruhnya itu untuk peralatan-peralatan saya itu saya susutkan selama 4 tahun kayak gitu. Jadi nanti di sini itu per tahunnya itu akan menyusut kayak gitu. Nah, tadi dari 4 juta di sini itu akan menyusut kayak gitu. Misalkan ya, ini kan misalkan proposal dari proposal bisnis yang saya jalani misalkan saya buat di tahun 2010. Nah, bisnis yang saya jalani misalkan di tahun 2011. Nah, berarti nanti kan dari 2011, 2012, 2013, 2014. Nah, berarti nanti nilai di tahun akhir tahun 2014 baik itu komputer sampai dengan software proxy di sini nilainya tuh semuanya akan menjadi nol ya, teman-teman. Jadi ibaratnya tuh di sini kan karena saya susutkan per tahunnya itu kan karena di sini setiap peralatan itu saya susutkan selama 4 tahun kan kayak gitu. Jadi nanti tergantungnya dilihat lagi. Namun di sini alangkah lebih baiknya tuh susutkan itu lebih kecil ya. Jadi ibaratnya tuh nanti di sini uh, susutkannya itu bisa dibilang jadi di sini tuh jangka waktu investmentnya itu nanti tidak terlalu panjang. Nah, maksudnya bagaimana? Nah, nanti kita akan jelaskan kembali lagi ya pada beberapa menit setelahnya nanti. Oke, teman-teman. Jadi nanti asumsikan aja di sini itu saya susutkan itu selama 4 tahun ya, teman-teman. Nah, terus habis itu maka keluarlah nilai biaya penyusutannya untuk komputer itu tadi kan 80 juta dibagi 4 tahun itu sebesar 20 juta. Dan begitu seterusnya sampai software proxy di sini itu kan 2 juta. Saya susutkan 4 tahun, per tahunnya itu nilai penyusutannya sebesar Rp500.000. Nah, maka di sini total investasi saya itu totalnya menjadi 26 nilai penyusutan saya per tahunnya itu sebesar Rp26.135.000. Nah, setelah saya membuat daftar penyusutan atau daftar depresiasi gitu ya teman-teman untuk karena di sini untuk di perusahaan
dagang ataupun di perusahaan jasa. Nah, kan kalau untuk di perusahaan-perusahaan lainnya itu kan ada lagi yang nanti disebut sebagai amortisasi, sama ada lagi disebut sebagai depresi. Nah, apa itu perbedaannya? Teman-teman mungkin bisa flashback kembali lagi ya di konten-konten sebelumnya. Ada mata kuliah yang telah diajarkan pada semester-semester sebelumnya. Nah, teman-teman, tahap selanjutnya tadi kan kita sudah menyusun ya, bisa dibilang tuh ibaratnya tuh biaya dari depresiasi yang harus kita bayarkan per tahunnya, kan kayak gitu. Nah, terus habis itu sekarang kita mengestimasikan kembali lagi sumber-sumber estimasi pendapatan kita selama 5 tahun ke depan ya, kayak gitu. Kira-kira itu sumber-sumber pendapatannya itu dapat dari apa-apa saja sih. Nah, kebetulan di sini kan karena saya usahanya warnet, misalkan di sini proposal usaha saya dalam bentuk warnet, saya bakalan bisa menyewakan komputer saya untuk fasilitas internet ya teman-teman. Jadi nanti di sini tuh, nah selain dari itu saya juga menawarkan jasa lainnya ya teman-teman. Saya estimasikan maka didapatkan bentuk tabelnya itu sekian ya teman-teman. Jadi ini nanti ini mungkin teman-teman bisa sinkronkan aja ya teman-teman dengan Excel. Nah, jadi nanti bentuk tabelnya nanti bagaimana sih maksudnya mensinkronkan dengan Excel? Nanti deh di beberapa menit video selanjutnya nanti akan saya jelaskan kembali lagi contohnya. Nah, saya estimasikan bentuk hasilnya itu dari tahun ke-1 sampai tahun ke-5, estimasi pendapatannya sebesar sekian ya, ini teman-teman. Nah, itu tadi ya untuk pendapatannya teman-teman. Nah, tahap selanjutnya sekarang kita estimasikan kembali lagi untuk pembiayaan atau pengeluarannya. Nah, teman-teman, untuk pengeluaran-pengeluaran dari warnet itu apa-apa saja sih? Kebetulan di sini tuh untuk pengeluaran ya dari warnet itu ada operasionalnya ya, atau dana pengeluaran harus saya bayarkan rutin selama setiap tahunnya, kayak gitu istilahnya. Ada biaya providernya, atau maksudnya di sini tuh biaya layanan internetnya ya teman-teman, dengan kecepatan speednya 3 mega per second, 3 Mbps kayak gitu. Nah, ini total biaya yang harus saya bayarkan itu sebesar Rp20.340.000. Ini contohnya misalkan seperti itu tadi ya teman-teman, untuk seluruh internetnya agar tidak menjadi lemot kayak gitu. Nah, terus selain itu harus saya bayarkan biaya listrik telepon selama 1 tahun, totalnya itu sebesar sekian. Terus habis itu biaya gaji operatornya, kebetulan di sini saya memakai operator itu satu ya teman-teman, dan per bulan itu saya gaji misalkan sebanyak Rp900.000. 900.000 dikali 12, maka gaji operatornya sebesar sekian. Terus habis itu gaji teknisi sekian, cadangan kas sekian. Nah, maka jika dijumlahkan total biayanya itu untuk biaya operasionalnya sebesar sekian. Nah, kebetulan diasumsikan untuk tahun berikutnya di sini itu untuk biaya listrik operator di sini itu mengalami kenaikan ya teman-teman, kan kayak gitu. Kebetulan di sini kan dijelasin ya biaya operasional diasumsikan sebesar 40% selama 3 tahun pertama. Nah, di tahun berikutnya akan naik ya. 2 tahun berikutnya akan naik sebesar 5% per tahun. Nah, jadi kebetulan nih ada beberapa yang nanti akan saya sesuaikan ya teman-teman. Nah, namun nanti dipastikan kembali lagi ya, kan karena kita akan mendirikan suatu usaha, contohnya asumsikan seperti itu ya. Nah, maka di sini kalau bisa kan, kalau kita kan ingin mendirikan suatu usaha, usahakan itu biayanya sekecil mungkin agar kita mendapatkan laba yang benar-benar optimum. Nah, kebetulan di sini tuh ada biaya perawatan dan pemeliharaan. Kebetulan di sini tuh saya sudah bisa dibilang tuh udah saya buat ya teman-teman untuk biaya perawatan dan pemeliharaan, karena tadi saya sudah membuat biaya depresiasi. Nah, jadi ibaratnya itu udah bisa ada cadangan kasnya. Jadi kebetulan di sini ya kalau misalkan ada biaya perawatan ataupun perbaikan di sini tuh ya saya bisa ngambil dari biaya depresiasi tersebut. Nah, namun kalau teman-teman membuat penganggaran biaya perawatan dan pemeliharaan ya nggak masalah, nanti teman-teman bisa membuat di sini biaya perawatan dan pemeliharaannya lagi. Nah, tahap selanjutnya kita akan membuat lagi ya teman-teman, ibaratnya tuh income statement and cash flow, atau bisa dibilang tuh di sini tuh laporan dari laba ruginya, estimasi laba rugi kayak gitu ya teman-teman. Nah, teman-teman, setelah saya buat income statement-nya dalam bentuk tabel, nah kebetulan nih tabel itu saya sinkronkan ya dengan Excel, jadi agar lebih memudahkan nanti kalau misalkan ada perbaikan-perbaikan nanti jadi tinggal saya edit aja dari tabel di sini. Maka bentuk tabelnya seperti ini ya teman-teman. Nah, tadi saya sudah mengestimasikannya di awal total pendapatannya sekian, terus habis itu total pendapatannya di tahun pertama sekian, sampai dengan tahun kelima itu totalnya sekian ya teman-teman. Nah, terus habis itu untuk biaya-biayanya tadi juga saya sudah estimasikan di awal, ada biaya apa-apa saja, saya cantumkan kembali lagi di sini biaya-biayanya.
Terus habis itu maka setelah dihitung total earning before interest tax-nya setelah saya estimasikan di tahun pertama itu saya estimasikan pendapatan saya itu labanya atau keuntungan sebesar Rp85.060.000. Nah ini namun belum termasuk bunga sama pokok pinjaman yang harus saya bayarkan ya teman-teman kan kayak gitu. Nah ini untuk di tahun pertama ya teman-teman dan sampai dengan tahun kelima kan kayak gitu. Nah terus setelah saya kurangin dengan bunga yang harus saya bayarkan per tahun kan kebetulan tadi di sini kita sudah hitung ya teman-teman per tahunnya itu berbeda-beda ya untuk pokok pinjaman sama pokok bunga yang harus saya bayarkan ya kan kayak gitu. Nah ini untuk di tahun pertama itu bunga yang harus saya bayarkan sebesar sekian, tahun kedua sekian, tahun ketiga sekian ya. Nah nanti tinggal kita cantumkan aja ya tabel data tersebut itu di kolom Excel di sini untuk beban biaya bunga. Nah, biaya depresiasinya nanti teman-teman tinggal diambil aja ya, biaya depresiasi yang ada di atas. Nah, ini ya teman-teman untuk biaya depresiasi sama seperti tadi di atas tinggal saya cantumkan di sini. Nah, kebetulan di sini untuk biaya depresiasi itu hanya berlaku untuk 4 tahun ya kan karena tadi sesuai dengan ketentuan di atas itu biaya depresiasinya itu saya cantumkan itu hanya untuk 4 tahun. Nah, setelah itu saya kurangin ya atau saya eliminasi ya dari total EBIT saya dikurangi sama biaya-biaya yang harus saya keluarkan di sini, maka mendapatkan laba sebelum pajak saya itu sebesar di tahun pertama itu 53.425.000 sekian ya, dan sampai tahun kelima itu jumlahnya sekian ya. Nah terus habis itu setelah itu dikurangin oleh pajak ya. Nah ternyata di sini tuh saya membuat pajak itu biaya pajak itu sebesar 25% ya. Nah, ini biasanya sih kalau sebenarnya di Indonesia itu untuk biaya pajak itu sebesar 15-20% ya, kan kayak gitu teman-teman. Nah, nanti tinggal teman-teman sesuaikan kembali lagi ya. Nah, maka didapatkan laba setelah pajaknya itu sebesar sekian ya teman-teman. Nah, namun kan di sini itu bisa dibilang kan tadi kan kalau untuk depresiasi kan bisa dibilang tuh barangnya itu masih ada ya teman-teman, tetapi kan di sini itu sudah bisa dibilang juga satu barangnya masih ada, nanti memiliki nilai ekonomis atau masa manfaatnya itu saya susutkan selama 4 tahun ke depan, walaupun nanti masih bisa bermanfaat lebih dari 4 tahun ya nggak apa-apa, saya tetap gunakan kan kayak gitu. Nah, namun kan di sini itu dari seluruh biaya-biaya depresiasi tersebut itu udah saya masukkan ke dalam biaya kan. Nah, namun di sini itu kan saya mendapatkan sisa lebih ya, lebih dari biaya depresiasinya tersebut itu. Nah, itu jadi sebagai arus kas masuk saya. Jadi kan di sini itu ada arus kas masuk dari biaya depresiasi atau akumulasi depresiasinya itu sebesar 21 juta di tahun pertama sampai dengan tahun keempat ya teman-teman kan kayak gitu. Jadi ibaratnya tuh biaya perlengkapan yang saya keluarkan di tahun pertama sampai tahun ke eh biaya perlengkapan yang saya keluarkan pertama di sini tuh akan kembali lagi menjadi modal saya kayak gitu ya, istilahnya akan menjadi lagi keuntungan untuk saya kan kayak gitu. Nah ini saya masukkan kembali lagi akumulasi depresiasinya itu di tahun pertama sampai tahun keempat. Nah, terus habis itu untuk pokok pinjamannya. Nah, kebetulan kan karena ini tadi saya untuk yang pembiayaan ya, teman-teman. Nah, untuk pembiayaan kan tadi saya sudah dapatkan ya untuk pokok pembiayaannya. Di sini tadi ini ya, teman-teman untuk tahun pertama harus saya bayarkan sekian, tahun kedua sekian, tahun ketiga itu sekian. Nah, maka total seluruhnya itu total pokok pinjamannya itu sebesar sekian. Nah, nanti ini tinggal dicantumkan aja ya, teman-teman, ke dalam tabel Excel. Seperti itu. Nah, nanti didapatkan total akhir net cash flow saya di tahun pertama atau ibaratnya total laba bersih saya ya kayak gitu ibaratnya dari bukan bukan cuma laba ya kan kalau laba bersih itu kan tadi yang dari total 40 juta ini ya teman-teman. Nah, namun di sini tuh sudah dikurangin sama pokok atau bunga sekaligus sama pokok pinjaman saya terus habis itu kembali lagi sama nilai dari depresiasi saya kan kayak gitu ini totalnya mendapatkan keuntungannya itu saya sebesar 39.581.000 sekian untuk di tahun pertama dan tahun terakhir itu sebesar 45.720.000 sekian ini. Nah, ini tadi ya teman-teman bisa dibilang tuh untuk income statement atau laporan laba rugi saya, estimasi laba rugi saya selama 5 tahun ke depan nanti anggarannya kayak gitu, anggaran estimasi laba rugi saya dan cash flow saya selama 5 tahun ke depan itu seperti ini ya teman-teman. Kalau misalkan tadi saya melakukan pembiayaan, melakukan pendanaan itu dengan cara melakukan pinjaman melalui bank ya teman-teman dengan tenor selama 3 tahun, terus habis itu dengan bunganya itu sebesar 14% per tahun. Nah, lalu bagaimana sih income statement saya kalau misalkan di sini saya melakukan pembiayaan ngambil tadi melalui sukuk. Nah, teman-teman berikut ya income statement saya kalau misalkan saya melakukan pembiayaan
saya tidak melakukan pengambilan pembiayaan itu melalui tadi ya pinjaman melalui perbankan. Nah, namun saya melakukan pembiayaan melalui sukuk ya teman-teman. Nah, maka didapatkan hasilnya seperti ini ya teman-teman, sama seperti tadi pendapatan saya cantumkan seperti di awal, terus biaya-biayanya juga sama seperti tadi yang sempat saya jelaskan pada beberapa menit sebelumnya. Kita cantumkan kembali lagi. Nah, untuk biaya bunganya di sini kan karena tadi kan setelah saya hitung ya di dalam kalkulasi kan di sini itu saya harus membayarkan ya kan karena tadi asumsinya kan kalau income statement-nya di sini saya membuatnya itu per 1 tahun sekali ya teman-teman, kan ini tahun 1 sampai tahun kelima. Nah, berarti nanti di sini tuh saya harus menghitung ya, untuk di tahun pertama ini kan kan karena tadi kan saya melakukan pembagian pembayaran kuponnya atau ibaratnya bagi hasilnya ke para pemegang obligasi atau sukuk kan di sini tuh per 3 bulan sekali ya, berarti kan selama 1 tahun saya harus membayarkan bunga atau kuponnya itu sebanyak 4 kali ya teman-teman. Nah, maka jika dijumlah semuanya per tahun itu saya harus membayarkan kupon atau bunganya di sini tuh sebesar Rp8.250.000. Ini untuk tahun pertama. Begitu juga sama, tahun keduanya juga sama sebesar sekian dan tahun ketiganya juga sama sebesar sekian. Nah, nanti maka saya akan cantumkan ini untuk bunganya atau marginnya itu sebesar ya ini tadi ya, di tahun pertama, tahun kedua, dan tahun ketiga. Nah, saya cantumkan di sini. Untuk depresiasinya juga sama seperti tadi yang sempat saya jelaskan pada beberapa menit sebelumnya, teman-teman tinggal saya cantumkan kembali lagi. Depresiasinya di sini hanya untuk sampai 4 tahun ya, teman-teman. Terus habis itu setelah saya hitung seluruhnya, maka saya eliminasi dari pendapatan dikurangin sama biaya-biayanya, maka mendapatkan laba sebelum pajaknya untuk di tahun pertama itu sebesar Rp55.675.000. Dan begitu seterusnya sampai tahun kelima itu total laba sebelum pajak saya itu sebesar Rp60.960.000. Nah, terus setelah habis itu dikurangin sama pajak ya teman-teman, pajaknya di sini itu masih sama ya sebesar 25% ya. Nah, nanti tinggal disesuaikan kembali lagi ya pajaknya. Nah, ini kebetulan setelah dikurangi pajak maka total laba bersih yang saya dapatkan, saya estimasikan ya teman-teman, atau saya anggarkan di tahun pertama sampai dengan tahun kelima itu sebesar laba tahun pertamanya 41.700.000 sekian, dan tahun kelima itu sebesar 45.700.000 sekian. Nah, ini kan namun kan tadi kan sama seperti tadi ya, karena tadi di sini itu peralatan-peralatan yang saya gunakan di sini itu saya susutkan, dan nilai dari penyusutannya tersebut itu kan nilainya untuk barangnya itu nilai masa pemanfaatannya kan habis ya, namun nanti mungkin bisa saya jual atau mungkin saya kalau masih bisa bermanfaat saya gunakan lagi masa manfaatnya. Nah, namun kan ibaratnya setiap tahunnya itu saya gunakan untuk biaya depresiasi ya teman-teman. Biaya depresiasinya saya masukkan kembali lagi dalam bentuk akumulasi depresiasi. Akumulasi depresiasi ini menjadi kas masuk untuk saya ya. Nah, jadi kas masuk saya itu pada tahun pertama di sini itu sebesar Rp21.135.000. Begitu sampai tahun keempat ya teman-teman. Nah, kebetulan di sini kalau untuk sukuk kan pembayarannya itu enggak per tahun ya teman-teman, namun dibayarkannya pada saat akhir. Nah, tadi kan untuk kesepakatannya sukuk itu kan saya untuk akadnya itu selama 3 tahun ke depan ya, dengan marginnya itu sebesar 11% per tahun kan kayak gitu. Nah, didapatkan total margin per tahun total margin atau bunga yang harus saya bayarkan per tahun itu Rp8.250.000. Walaupun bisa dilihat di sini bunganya jauh lebih besar kan kayak gitu jika dibandingkan dengan total pinjaman dari perbankan. Nah, namun di sini itu kita bisa lihat ya teman-teman, nyata cash flow-nya di tahun pertama itu masih jauh lebih besar untuk yang sukuk kayak gitu. Nah, nanti mungkin di tahun yang ketiga nih mulai agak lebih berat ya teman-teman. Kenapa lebih beratnya? Karena kita harus membayar pokok pinjamannya itu seluruhnya itu sebesar Rp75 juta. Sehingga nanti di tahun ketiga itu kita bakalan mengalami net cash flow-nya itu mengalami minus ya, atau ibaratnya arus kas kita itu mengalami negatif ya, karena harus membayar pokok dari sukuknya tersebut. Nah, namun kan untuk bunganya itu kan sudah dibayarkan ya per tahun di sini. Nah, maka setelah kita lihat ya, ternyata arus kas saya per tahunnya untuk di tahun pertama itu sebesar 62.800.000 sekian, dan tahun ketiga itu sebesar 45.700.000 sekian. Ada satu ya di tahun dimana itu net cash flow saya mengalami minus, seperti itu teman-teman. Nah, setelah saya membuat laporan income statement dan estimasi arus kas, nah lalu kira-kira dari pembiayaan saya menggunakan tadi yang pertama menggunakan pembiayaan melalui perbankan atau pembiayaan melalui sukuk, kira-kira di antara kedua ini seenggaknya sedikit-dikit dari sini udah ada gambaran ya teman-teman, kira-kira di antara kedua ini udah
investasi yang mana sih ibaratnya tuh yang bisa pendanaan yang mana sih yang cukup baik untuk kita gunakan untuk estimasi usaha kita ke depannya. Nah, teman-teman, sebelum kita masuk investasi, bisa dibilang pendanaan yang mana sih? Apakah pendanaan dari pinjaman bank ataukah bisa dibilang di sini pendanaan melalui penerbitan sukuk kayak gitu? Apakah yang mana sih yang ibaratnya tuh bisa memberikan keuntungan yang optimal untuk kita? Nah, sebelum itu semuanya mungkin kita menggunakan terlebih dahulu ya tadi dari pendanaan melalui perbankan di sini itu kira-kira ya teman-teman di sini itu kita sekarang menghitung kembali lagi payback period. Nah, apa sih yang dimaksud dengan payback period? Nah, jadi seperti ini ya teman-teman. Dari total arus kas yang bakalan kita dapatkan, estimasi tadi yang sebelumnya di sini tuh kira-kira dari arus kas yang kita dapatkan itu dari usaha yang kita jalankan itu kira-kira akan balik modal itu pada tahun keberapa sih kan kayak gitu. Nah, setelah saya estimasikan ya teman-teman, ternyata untuk arus kas saya di tahun pertama kan tadi sebesar ini ya teman-teman. Ini tadi untuk arus kas pertama saya di tahun pertama itu 39.581.000, tahun kedua sebesar sekian, tahun ketiga sekian, tahun keempat sekian, dan tahun kelima sekian. Nah, untuk nilai arus kasnya itu saya cantumkan kembali lagi ya teman-teman ke dalam nilai CIF ini di sini cash inflow kayak gitu. CIF itu kepanjangan dari cash inflow-nya di sini itu sebesar ini ya untuk di tahun pertama, tahun keduanya sekian, dan tahun ketiganya sekian. Nah, nilai investasi awal saya itu tadi sebesar Rp122.390.000 ini tadi ya teman-teman, untuk beli apa-apa aja. Nah, teman-teman bisa flashback kembali lagi ya pada beberapa menit sebelumnya. Nah, berarti nanti di tahun pertama dari nilai investasi awal saya sebesar sekian tadi dikurangi sama cash inflow saya atau nilai arus kas bersih saya sebesar sekian, maka mendapatkan nilai hasil sebesar sekian dan begitu seterusnya sampai tahun ketiga. Nah, berarti nanti setelah di tahun ketiga berarti di sini nilai bisa dibilang tuh dari bisa dibilang tuh nilai dari usaha saya menghasilkan arus kas yang cukup baik ya, kayak gitu ya teman-teman, selama 3 tahun, estimasi nanti selama 3 tahun beroperasi itu akan menghasilkan arus kas yang cukup baik, sehingga diharapkan nanti di tahun ketiga ini usaha saya itu akan balik modal keseluruhannya. Nah, jadi di sini tuh setelah saya hitung ternyata payback period dari usaha saya itu sebesar. Nah, dari sini kita bisa lihat ya teman-teman, di tahun ketiga itu sebesar 1.115.000, ibaratnya tuh pokok modal saya, terus habis itu ternyata arus kas saya di tahun keempat itu sebesar Rp61 juta. Nah, berarti di sini diasumsikan dari sini dapat kita lihat ya teman-teman, untuk usaha yang akan saya jalankan di sini itu hanya butuh waktu sekitar 3,03 tahun di sini itu bisa balik modal keseluruhannya. Nah, jadi di sini itu bisa dibilang untuk usaha saya ini, kalau saya melakukan pembiayaan melalui fasilitas perbankan ini, akan balik modal keseluruhannya pada tahun 3,03 tahun. Nah, ini tadi ya teman-teman kalau untuk yang menghitung dari payback period. Nah, teman-teman, tahap selanjutnya, ini nih yang kita tunggu-tunggu dari tadi ya, kira-kira dari dua kayak gitu ya, ibaratnya dua dari pilihan pendanaan melalui fasilitas pembiayaan melalui perbankan tadi ditawarin dengan bunga itu sebesar 14% per tahun kayak gitu, dan dengan tenor selama 3 tahun dengan pinjaman sebanyak Rp75 juta, dan satu lagi itu melakukan penerbitan sukuk ya dengan jumlah sama 75 juta dengan akad murabahah dengan tenor sebesar 11% per tahun. Kira-kira dua keputusan pendanaan tadi itu keputusan pendanaan yang mana sih yang cukup layak kayak gitu untuk diinvestasikan. Nah, jika kita lihat ya teman-teman dari tabel Excel tadi di sini kita bisa lihat ya, walaupun ibaratnya tuh sukuk ibaratnya marginnya itu sebesar 11% per tahun dengan ibaratnya tuh bunganya itu flat sampai dengan akhir tahun kayak gitu, sampai dengan akhir masa sukuknya itu ternyata ibaratnya tuh bunganya jauh lebih besar ya teman-teman jika dibandingkan dengan bunga yang harus dibayarkan untuk pembiayaan yang berbasis konvensional ya teman-teman, di sini dengan bunga sebesar 14% per tahun. Di sini tuh setelah dihitung ternyata bunganya harus dikeluarkan sebanyak Rp21.914.000. Nah, namun jika ini baru kita lihat dari sisi bunganya aja ya teman-teman. Nah, lalu di antara sukuk sama pembiayaan
melalui perbankan di sini itu dengan bunga 14% per tahun, di antara kedua ini yang mana sih yang cukup layak? Nah, ternyata setelah kita hitung ya teman-teman, estimasi laba rugi dan estimasi tadi ya, cash flow atau arus kas perusahaannya, ternyata di sini itu setelah kita estimasikan selama 5 tahun ke depan, kita buat anggarannya, ternyata di sini itu kita bisa lihat ya teman-teman, untuk arus kas yang tadi di sini untuk yang perbankan untuk tahun pertamanya itu mendapatkan arus kasnya sebesar 39.500.000 sekian, dan sampai tahun kelima itu sebesar 45.720.000 sekian. Nah, ini untuk yang perbankan ya teman-teman. Nah, ini seluruh arus kasnya di sini itu kita cantumkan ya teman-teman ke dalam tabel ini tadi, IRR di sini. Untuk tahun pertama sebesar sekian, tahun kedua sampai tahun kelima itu totalnya sebesar sekian. Nah, untuk yang tadi yang kedua di sini itu untuk arus kas yang kita hitung melalui fasilitas pembiayaan melalui sukuk ya teman-teman, kan kayak gitu. Kalau misalkan perusahaan menerbitkan sukuk, ternyata di sini setelah kita hitung untuk arus kasnya untuk di tahun pertama itu mendapatkan arus kas sebesar 62.800.000 sekian ini, dan tahun ketiga itu tahun terakhir itu kita mendapatkan arus kas itu sebesar 45.720.000 sekian ini ya teman-teman. Nah, ternyata untuk arus kas ini semuanya itu kita cantumkan kembali lagi ya teman-teman ke dalam data IRR di sini tadi. Nah, terus habis itu nih tahun pertama ini sebesar 62 juta sekian ini sampai dengan tahun kelima ini sudah kita cantumkan. Nah, sebelum kita menghitung ya mengenai IRR di sini, teman-teman mungkin di sini kita akan menghitung terlebih dahulu nilai dari net present value-nya. Nah, apa lagi sih yang dimaksud dengan net present value? Nah, jadi asumsinya seperti ini ya teman-teman. Nah, ini kan tadi kan bisa dibilang untuk usaha kita di tahun pertama nanti akan dapatkan keuntungan sebesar 39.500.000 sekian ini ya teman-teman untuk di tahun pertama. Tahun kedua itu sebesar 41 juta sekian ini. Nah, kira-kira kalau untuk di tahun kedua, kalau kita ibaratnya itu kan mungkin teman-teman sempat ya di dalam kelas kita sempat memflashback ya, waktu dulu kan sempat kita belajar ya teman-teman. Ingat nggak waktu dulu teman-teman sekolah kayak gitu ya, Indomie satu bungkusnya berapa kan kayak gitu. Nah, terus sekarang Indomie satu bungkusnya berapa? Nah, kan bisa dibilang kan nilai uang saat ini tuh bisa dibilang masih jauh lebih berharga ya teman-teman jika dibandingkan dengan nilai uang di masa mendatang. Nah, begitu juga sama ya teman-teman, walaupun nilai uang di masa mendatang, ibaratnya tuh nilai angkanya ini lebih besar, tetapi ini jauh lebih berharga nilai uang saat ini. Nah, makanya itu berarti nanti di sini itu kita akan menghitung ya untuk di tahun kedua itu nilai uangnya saat ini tuh dengan uang 41 juta ini, itu nilai uang saat ini tuh setara dengan nilai uang berapa sih kan gitu. Dan begitu juga sama nilai uang di tahun kelima sebesar 45 juta sekian ini, atau di tahun keempat ini sebesar 61 juta rupiah sekian ini, jika kita setarakan dengan nilai uang saat ini tuh nilainya setara dengan nilai uang berapa sih, seperti itu. Nah, caranya itu bagaimana kita menghitung atau kita mencari terlebih dahulu ya nilai dari net present value-nya di sini ya teman-teman. Nah, bagaimana cara untuk mencari net present value-nya? Oke, teman-teman, caranya seperti ini ya teman-teman. Oke, teman-teman, caranya sama ya seperti tadi pada saat menghitung PVFIA. Jadi nanti sekarang saat ini kita akan menghitung nilai dari PVIF atau ibaratnya present value interest factor tanpa anuitas ya teman-teman. Jadi caranya sama seperti tadi, sama dengan PV, terus dalam kurung, terus habis nilai rate-nya. Nah, nilai rate-nya kan ini kan. Nah, terus habis itu nanti kita kunci terlebih dahulu. Kita kuncinya kan berarti nanti pakai F4 ya, teman-teman. Nah, namun di sini agar nanti ibaratnya tuh yang nilai dari ini kan tadi untuk di kolom 21 kan. Nah, namun ini kan kalau kita pengen nanti ibaratnya biar bisa bergerak ya di kolom ya 0,02 sampai 0,20. Nah, ini nanti kita hapus ya kunci stringnya untuk di S21-nya. Jadi nanti kita hapus di sini. Nah, terus habis itu titik koma lagi. Setelah habis titik koma, terus habis itu n-pair atau jumlah periodenya atau ibaratnya jumlah tahunnya. Nah, kebetulan kan di sini itu tinggal kita pakai yang ini tadi. Nah, ini jumlah tahunnya 1 ya, teman-teman. Nah, namun di sini itu kita kasih sama kayak tadi juga, kita kunci terlebih dahulu. Nah, namun di sini agar ibaratnya tuh nanti masih tetap di tabel di kolom A ya, namun yang bakalan bergerak itu di bagian ibaratnya tuh di bagian ini ya, teman-teman, ibaratnya tuh di bagian baris ya, teman-teman kan. Kalau yang garis ke sini tuh baris ya kan, kalau kayak gini-gini yang ke bawah ke bawah kayak gini ini kan kolom ya, teman-teman. Agar ibaratnya tuh nanti di sini yang bergerak itu cuma di bagian baris dan di bagian kolomnya tidak. Nah, ini yang stringnya nanti kita hapus ya, teman-teman. Nah, terus habis itu titik 2 lagi, terus habis itu
PMT-nya di sini kita asumsikan saja 0 ya teman-teman. Nah ini sedikit pembedanya tadi dengan kalau FIA kan tadi untuk PMT-nya itu -1. Nah sedangkan kalau untuk yang PVIF ini PMT-nya 0 dan sedangkan FV atau future value-nya atau ibaratnya tuh nilai uangnya itu kita tulisin -1. Nah maka didapatkan hasilnya seperti ini. Nah ini untuk yang di tahun untuk yang di 0,01 untuk di tahun pertama sampai dengan untuk yang rate di tahun 20%. Sorry, sepertinya ini ada data yang salah saya rekap ya teman-teman. Teman-teman, ternyata saya salah meletakkan stringnya. Harusnya di sini itu ini yang stringnya itu dihapus di bagian stringnya yang setelah 21 ini ya. Jadi nanti seperti ini. Terus habis itu nanti tinggal kita tarik ke samping. Terus habis itu nanti tinggal kita tarik ke bawah. Nah, jadi nanti di sini itu asumsinya, jadi kalau misalkan kita punya uang 1.000 saat ini ya teman-teman, nah terus habis itu asumsikan misalkan uang 1.000 kita saat ini kan kayak gitu, terus habis itu kita misalkan jadi asumsikan seperti ini ya teman-teman. Asumsikan kita punya uang 1.000 saat ini. Nah, uang 1.000 kita saat ini nggak kita apa-apain tuh, kita simpan aja, kita diemin aja tuh di bawah bantal. Ini kebetulan misalkan video ini saya buat itu di tahun 2022. Nah, terus habis itu uang 1.000 itu saya simpan di bawah bantal, terus habis itu baru akan saya gunakan nanti misalkan saya gunakan di tahun 2024. Uang 1.000 saya itu sama aja setara nilai uang saat ini tuh di uang berapa sih? Nah, caranya simpel ya teman-teman, berarti uang kita yang tadinya 1.000 pada tahun 2024 itu sama aja dengan nilai uang saat ini itu kalau misalkan dengan rata-rata tingkat inflasi di Indonesia itu sebesar 5% per tahun ya, misalkan teman-teman, berarti kan 2 tahun berikutnya berarti kan nanti di sini uang kita itu sama aja uang 1.000 itu sama aja dengan nilai uang saat ini itu sebesar Rp907 seperti itu teman-teman. Nah jadi nanti di sini kita sudah dapatkan ya tabelnya ya teman-teman. Kita langsung kembali lagi ke materi tadi kita. Tadi di sini kita sudah dapatkan ya untuk tabel PVIEF-nya di sini itu untuk rate yang sebesar 14% untuk tenor tahun ke-1 di sini itu sebesar 0,877 sampai tahun ke-5 itu sebesar ini tadi ya teman-teman. Nah ini tadi nanti kita cantumkan ke dalam tabel. Nah ini ya teman-teman di tahun ke-1 ini kan tadi untuk yang tadi pembiayaan melalui pinjaman melalui bank ya teman-teman, kan di sini dengan rate-nya itu sebesar 14%, NPV-nya di tahun pertama itu 0,877, tahun kedua 0,769 ini, sampai dengan tahun kelima itu 0,519 ini. Terus habis itu kita kali sama nilai ibaratnya tuh cash flow kita pada saat nanti setelah beroperasi selama 5 tahun, jadi ibaratnya tuh nilai selama 5 tahun ke depan tuh kita setarakan dengan nilai uang saat ini itu. Nah, maka didapatkan nilai hasilnya itu sebesar sekian ya. Nah, maka nanti dapat diasumsikan berarti nanti teman-teman di sini itu untuk kalau misalkan kita melakukan pembiayaan melalui perbankan, nanti maka akan dapatkan nilai net present value itu sebesar Rp154.078.000. Nah, ibaratnya itu nilai di masa mendatang itu jika kita setarakan saat ini itu sebesar sekian ya teman-teman. Nah namun tadi setelah kita hitung ya besaran investasi kita di awal itu totalnya sebesar 122.390.000 nilai investasi kita saat ini, maka bisa dibilang itu untuk nilai investasi jika melakukan pembiayaan di perbankan maka nanti kita masih mendapatkan selisih cash flow ya teman-teman, atau ibaratnya dari usaha ini masih bisa mendapatkan keuntungan itu ibaratnya sebesar 31.688.000 sekian ya teman-teman. Nah ini tadi kalau misalkan kita menggunakan pendanaan melalui fasilitas perbankan ya teman-teman. Nah lalu bagaimana kalau misalkan kita akan melakukan pendanaan melalui fasilitas tadi itu ibaratnya kita melakukan penerbitan sukuk ya teman-teman. Penerbitan sukuk dengan ibaratnya tenornya itu selama 3 tahun, terus di situ dengan akadnya akad murabahah, terus habis itu dengan marginnya itu sebesar 11%. Nah, kita dapatkan kalau marginnya 11% untuk nilai net present value-nya sama ya, kita cari di sini tadi dari rumus tabel PVIF, present value interest faktornya di sini itu untuk 11% itu sebesar ini ya teman-teman. Nah, ini nanti saya berikan tanda berwarna biru sebagai pembedanya.
Nah, ini nanti tinggal kita masukkan ke dalam rumus, berarti nanti di dalam rumus ini, jadi nanti nilai CIF-nya atau cash inflow-nya tadi setelah kita dapatkan ya teman-teman dari tabel laporan income statement and cash flow-nya, terus habis itu kita masukkan ke dalam setiap tahunnya, terus habis itu dikali sama nilai net present value-nya yang ini tadi ya teman-teman. Untuk yang tahun pertama, ini pasti bakalan berbeda ya teman-teman nilai net present value-nya. Kenapa? Karena bisa dibilang kan di sini itu ibaratnya marginnya atau ibaratnya bunganya di sini tuh berbeda kan. Kalau tadi menggunakan sukuk itu bunganya sebesar 11%, sedangkan kalau misalkan menggunakan pinjaman melalui bank itu sebesar 14% ya teman-teman. Nah, jadi kita dapatkan ibaratnya nilai uang apabila kita setelah 1 tahun beroperasi nanti kita mendapatkan nilai uang 62 juta rupiah 800 ribu 62.800.000 rupiah itu sama aja nilai uang setara saat ini tuh sebesar sekian ya teman-teman, dan begitu seterusnya sampai tahun kelima. Nilai uang 45.700.000 rupiah jika kita setarakan dengan nilai uang saat ini tuh nilainya setara dengan nilai uang sebesar sekian. Nah, setelah kita hitung terus kita jumlahkan seluruhnya, maka setelah dilihat ternyata di sini tuh untuk nilai ibaratnya nilai investasi kita di ibaratnya tuh di sukuk kayak gitu, ibaratnya ternyata setelah kita beroperasi usahanya ternyata kita melakukan pembiayaan melalui sukuk, ternyata nilai net present value kita atau nilai uangnya itu uh, keuntungan kita di masa mendatang jika kita setarakan dengan nilai uang saat ini itu setara dengan nilai uang 170.900.000 rupiah. Nah, sedangkan nilai investasi awal kita itu sebesar 122.300.000 rupiah. Nah, berarti di sini kita bisa lihat ya, besaran keuntungan untuk apabila kita investasi di sukuk itu sebesar 48.500.000 rupiah. Ibaratnya tuh nilai uang selama 5 tahun mendatang ya teman-teman, kayak gitu. Nilai uang selama 5 tahun mendatang kita setarakan dengan nilai uang saat ini tuh setara dengan ibaratnya tuh keuntungan kita selama 5 tahun mendatang ini kita setarakan dengan nilai uang saat ini tuh sebesar 170 juta rupiah. Dengan nilai investasi awal kita sebesar sekian, kita masih mendapatkan keuntungan sebesar 48 juta rupiah. Nah, jika kita bandingkan ya teman-teman di antara kedua tabel di sini, ternyata kita bisa lihat ya teman-teman di antara kedua di sini itu walaupun ibaratnya tuh tadi setelah kita lihat ya untuk loan atau ibaratnya tuh dari bunga yang dibayarkan untuk tadi di sini itu pinjaman melalui pinjaman fasilitas perbankan itu jauh lebih kecil sebesar ini tadi ya teman-teman, 21 juta sekian ini nominalnya itu jika dibandingkan dengan bunga yang harus dibayarkan sukuk sebesar sekian, ternyata bisa dibilang di sini ternyata arus kas yang dihasilkan apabila kita melakukan pendanaan melalui sukuk untuk kegiatan operasional usaha kita itu mendapatkan nilai keuntungan yang jauh lebih besar ya teman-teman jika dibandingkan dengan investasi kita kalau misalkan kita melakukan pembiayaan melalui modal dari ibaratnya kredit melalui perbankan atau melakukan pembiayaan melalui perbankan dengan tingkat suku bunga itu sebesar 14%. Walaupun ibaratnya kita bisa lihat dengan margin rate-nya itu sebesar 11%, kayak gitu ibaratnya sukuk, ternyata di sini tuh kita bisa lihat ya teman-teman, jika berdasarkan tabel tadi di sini tuh bunga yang harus bayarkan sukuk itu walaupun masih jauh lebih mahal jika dibandingkan dengan bunga dari fasilitas perbankan, ternyata di sini itu setelah dihitung-hitung dari laporan arus kasnya ternyata di sini tuh masih jauh lebih menguntungkan investasi melalui ibaratnya investasi dengan melakukan pendanaan atau mencari sumber pendanaannya melalui sukuk ya teman-teman. Kenapa ya? Karena di sini bisa menghasilkan net profit value atau net present value atau ibaratnya uang kas saat ini, nilai uang ibaratnya keuntungan di masa mendatang kita setarakan dengan nilai keuntungan saat ini itu sebesar 48.500.000 rupiah kalau kita melakukan pendanaan melalui sukuk. Nah, sedangkan kalau kita melakukan pendanaan melalui fasilitas peminjaman melalui bank di sini dengan bunga sebesar 14%, kita hanya mendapatkan net present value atau ibaratnya nilai keuntungan di masa mendatang seluruhnya itu kita setarakan dengan nilai uang saat ini. Jika kita bandingkan lagi dengan nilai investasi, kita hanya mendapatkan keuntungan sebesar 31.600.000 rupiah. Nah, ini tentunya berarti sukuk itu jauh lebih besar keuntungannya ibaratnya yang akan kita dapatkan walaupun ibaratnya bunga yang harus kita bayarkan lebih besar, tetapi di sini itu kenapa kok bisa ibaratnya net present value-nya masih jauh lebih besar jika dibandingkan dengan loan, karena ya bisa dibilang di sini itu kita bisa lihat ya teman-teman jika berdasarkan tabel di sini itu sukuk itu baru akan dibayarkan pokoknya itu di bagian akhir ya teman-teman, ibaratnya di akhir
masa akad kayak gitu ibaratnya. Nah, jadi uangnya itu masih bisa kita gunakan ya pada tahun pertama, tahun kedua, dan tahun ketiga untuk kita gunakan untuk operasional. Jadi sehingga bisa menghasilkan pendapatan yang jauh lebih besar jika dibandingkan dengan fasilitas pembiayaan melalui perbankan. Sedangkan kalau tadi fasilitas pembiayaan melalui perbankan kan di sini itu setiap tahun kita harus melakukan pembiayaan ya. Pembiayaan harus membayarkan kembali lagi pokok pinjaman sekaligus sama bunganya. Nah, sedangkan kalau sukuk kan tadi di sini itu dia itu hanya membayarkan per tahunnya itu hanya membayarkan bunganya aja ya teman-teman atau marginnya aja, sedangkan pokoknya itu baru dibayarkan keseluruhan itu di bagian akhir. Jadi ibaratnya pokoknya itu masih bisa kita gunakan atau kita kembangkan kembali lagi untuk modal usaha kayak gitu sehingga mendapatkan keuntungan yang masih jauh lebih besar. Oke teman-teman, demikian ya sampai di sini tadi kita sudah telah cukup banyak ya teman-teman bagaimana mengestimasikan pendapatan dalam suatu proyek usaha, terus habis itu mengestimasikan biaya-biaya yang akan timbul dalam suatu proyek usaha, terus habis itu kita juga mengestimasikan kembali lagi dari dua, ibaratnya tuh bisa dibilang tuh dua tawaran investasi, ibaratnya tawaran untuk pendanaan dari suatu usaha kita itu melalui fasilitas pembiayaan perbankan atau melakukan pendanaan melalui sukuk di sini atau melakukan penerbitan obligasi dalam bentuk syariah yang disebut sebagai sukuk dengan margin rate-nya sebesar 11% untuk sukuk, sedangkan kalau pembiayaan sebesar 14%. Ternyata jika dilihat itu walaupun ibaratnya tuh di sini tingkat bunga yang dibayarkan sukuk itu jauh lebih besar jika dibandingkan dengan tingkat bunga dari perbankan yang harus kita bayarkan, ibaratnya tuh ternyata di sini tuh sukuk itu masih jauh lebih menguntungkan ya teman-teman. Kenapa? Ya karena di sini bisa mampu menghasilkan nilai dari cash inflow atau bisa dibilang arus kas yang jauh lebih besar jika dibandingkan dengan arus kas yang dihasilkan dari apabila kita melakukan pendanaan melalui fasilitas perbankan kan kayak gitu. Sehingga selain itu juga kedua di sini itu juga bisa dibilang di sini itu kalau sukuk itu ibaratnya di sini itu ini tadi ya teman-teman, pokok yang pinjaman yang harus kita bayarkan itu baru akan dibayarkan menyeluruh itu di bagian akhir, sehingga di sini itu ibaratnya pokok pinjaman pada tahun pertama, kedua, dan tahun ketiga ini masih bisa kita optimalkan keuntungannya untuk menghasilkan atau menggenerate atau mengoptimalkan laba sehingga bisa memaksimalkan keuntungan untuk kita juga. Ini sedikit beda ya kalau misalkan tadi kalau misalkan kita melakukan fasilitas pembiayaan melalui perbankan, di sini itu tiap tahun kita harus membayar pokok pinjaman sekaligus sama beban bunga yang harus kita bayarkan. Nah, sedangkan kalau sukuk tadi hanya pokoknya saja yang dibayarkan di akhir, sedangkan kalau misalkan tadi untuk bunganya dibayarkannya tetap sama per tahun, namun di sini itu pokoknya aja hanya dibayarkan di akhir. Oke teman-teman semuanya, demikian ya konten kita kali ini. Semoga konten kali ini bisa menambah wawasan untuk teman-teman semuanya untuk menganalisis suatu investasi, apakah investasi tersebut itu layak untuk kita teruskan atau tidak kayak gitu ya, dengan dua keputusan pendanaan yang ditawarkan untuk suatu usaha apakah layak atau tidak dijalankan. Demikian ya teman-teman semuanya, semoga video ini dapat menambah wawasan dan meningkatkan literasi teman-teman semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arigato gozaimasu.